selamat datang di YouTube channel Suara Jamu Surabaya. Hari ini kembali segmen untuk kalian para fitness mania. Ini ada alternatif latihan di Surabaya Timur, terutama di Pakuan City. Tempatnya bagus, fasilitasnya lengkap, dan instrukturnya sangat berpengalaman. Apa itu namanya? Barbell. Seperti apa itu? Mari kita saksikan video berikut ini. Mari kita sapa dulu narasumber kita. Halo Pak Michael dan Pak James. Ini dari Bar and Grill ya? Ya benar sekali. Pak, tempatnya keren ini. Ini fasilitasnya apa aja ini? Oke, jadi Bar and Grill kita itu adalah literally kayak bukan salah satu tempat fitness. Bar and Grill itu adalah lifestyle center. Jadi kita namanya itu Bar and Grill Lifestyle Center. Di dalam Bar and Grill ini itu ada tempat gym, itu ada calisthenics, ada functional fitness, dan ada semacam kayak free weight dikit lah, tapi nggak 100% kayak gym yang di tempat-tempat lain atau conventional gym. Yang kedua, kita juga punya bar, namanya itu kayak bar and pool. Nah, dalam bar and pool kita jual smoothie bowl, kita jual minuman refreshing drink, kita jual tempat yang minum-minum yang sehat-sehat juga, dan kita juga jualan restoran namanya Mama Rose. Mama Rose itu adalah custom food juga yang kita jual di sana juga, dan lantai 3 yoga. Jadi bar and grill itu ada 3 lantai. Lantai 1 tempat gym, lantai 2 tempat makan, lantai 3 tempat yoga. Jadi literally lifestyle center. Oke, lifestyle center. Nah, kita ngomong soal functional training. Mungkin bagi beberapa orang masih awam. Functional training itu seperti apa sih, Pak? Jadi gini, functional training itu seperti kata-katanya. Functional training. Functional adalah bagaimana cara kita membuat badan kita lebih efektif. Contoh seperti kita mau mengangkat berat yang berat ke atas. Bagaimana? Jadi kita menggunakan fungsi tubuh kita. Kita memaksimalkan fungsi tubuh kita untuk bergerak lebih efektif. Contoh kita punya angkat yang berat, kita angkat clean, pak, kita naik ke atas. Jadi bukan seperti cuma naik ke atas kayak gini. Jadi itu adalah fungsi functional fitness. Dan functional fitness sangat-sangat aman. Ibaratnya kalau misalnya dikasih scale 1 sampai 100 untuk kecederaannya itu sangat-sangat minimal karena kita tidak memakai berat yang sangat-sangat berat seperti yang kayak di conventional fitness yang kita angkat yang berat dengan tanpa teknik yang benar. Dan coach-coach kita ini benar-benar punya certified semua. Jadi kalau misalnya kalian ingin coba ya entah boleh di San Antonio East Coast. Pakuan City ya. Jadi untuk functional training ini sendiri ada pelatihan khusus sebelum bisa mengajar functional training. Jadi kalau misalnya di Bar and Grill ini kita nggak kayak CrossFit ya, kita sebut CrossFit namanya. Kalau misalnya CrossFit itu kan dia ibaratnya harus ikut yang kelas basic kelas dulu beberapa kali, baru bisa ikut yang kelas yang ibaratnya kalau heavy metal gitu ya. Nah kalau misalnya kita ngomong functional fitness itu ada namanya conditioning class. Conditioning class itu adalah gimana caranya kita mengkondisikan badannya kita untuk naik ke level berikutnya. Tapi dengan cara skala latihan dan lain-lain itu hanya untuk mengkondisikan badan. Contoh seperti kayak Coach James. Coach James ini mempunyai badan fisik yang sangat fit dan dia bisa olahraga. Jadi tidak usah mengikuti conditioning class lagi. Tapi dengan jangan salah juga, kita harus juga tetap ikut conditioning class dan kita dilihat dari segi badannya apakah orang ini itu pernah latihan model-model kayak gitu. Karena nggak semua orang itu sama. Nah gitu. Jadi kriterianya apa kalau misalnya mau ikut pertama kali? Harus dilihat dari segi apa? Di Bar and Grill kita mempunyai timbangan dari Tanita, timbangan untuk kita melihat komposisi badannya kita. Tapi kita akan melakukan uji tes coba dari endurance-nya kita, dari tekniknya kita. Coach-coach kita seperti Coach James dan satu lagi namanya Coach Ageng, dia akan mempraktekkan bagaimana caranya begini dengan tanpa beban. Kalau misalnya orang itu tidak bisa, berarti kategori level kalau kamu belum pernah mengalami latihan functional fitness, tidak pernah ibaratnya nyoba sesuatu yang
berfunctional fitness gitu. Soalnya orang yang biasa berolahraga seperti tenis, golf, basket, sepak bola itu berbeda dengan tempat yang sama-sama olahraga, cuma fungsinya beda gitu. Kenapa kok Pak Michael memilih functional training ini sebagai base training di Parendo? Pertama kali kalau kita memilih functional fitness itu adalah aku tuh pingin, pertama kali visi Parendo itu adalah aku pingin membuat tempat ini tempat yang berbeda dari yang lain. Functional fitness itu cuma sesuatu hal yang terasa. Tempat ini adalah lifestyle center. Nggak ada gym di Surabaya yang mempunyai 3 tempat dalam satu lokasi. Iya. Jadi kita punya meeting point buat orang sepeda, kita punya meeting point buat orang fitness, dan kita punya semuanya lengkap. Jadi kesana itu kayak one all package gitu. Yeah. Jadi functional fitness itu adalah pertama kali yang kita bisa tanamkan karena itu adalah unik. Dan karena tempat itu unik, lifestyle center itu waktu yang tepat untuk kita masuk. Ada calisthenics, ada functional, ada tempat makan, ada healthy drinks, ada yoga, apalagi? Iya, itu selesai, lengkap. Jadi lebih cocok kalau kita ngomongin lifestyle center ya. Jadi tempat ini adalah Parendo lifestyle center. Ini bukanya setiap hari? Kita buka di Parendo sekarang karena masa pandemi ini cuma bisa buka hari Senin dan sampai hari Sabtu. Kalau hari Senin kita bukanya dari jam 6 sampai jam 6. Jam 6 pagi, hence kita pertama kali siap-siap kelas pertama jam 7. Jam 7? Ya. Tapi nanti kalau misalnya itu sekarang kita ada online class. Online class juga. Untuk hari Senin atau sama Jumat itu kita online class untuk orang-orang yang tidak takut dengan masa pandemi ini, takut keluar, takut apa, kita bisa ikut online classnya dulu. Nah, tapi nanti yang jam 5 sampai jam 6 itu adalah kelas kayak functional physical fitness. Dan jangan takut kalau misalnya kalian ingin ke Parendo. Karena di Parendo ini kita udah limit 8 orang sekali latihan. Satu kali latihan. Jadi satu kali latihan itu maksimum 8 orang dan harus booking advance. Berapa lama tuh sebelumnya? Seharusnya 2 kali 24 jam. Satu kali 24 jam. Satu kali 24 jam sebelumnya. Nah, dalam itu kita memakai satu personal space yang kita harus latihan di dalam sana. Nanti semua equipment kalian sudah tertata di sana. Jadi makanya kalian cuma mengikuti instruksi dari coach, kalian nyoba semua dan kita sudah sediain 1 hand sanitizer di sana. Dan nanti kalau misalnya mau sign up, kita memang rencananya mau bagi-bagi hand sanitizer ya, mau bagi-bagi masker nih harus jadi ini. Jadi mengenai protokol kesehatan sudah nggak perlu khawatir lah. Jadi yang mau latihan di sana dijamin aman. Ya, dijamin aman dan kayak gini. Pak MKS kita punya program baru, namanya La Casa The Workout. Dan itu adalah tema Parendo sekarang dengan masa pandemi ini. Karena La Casa The Workout itu kita nyuruh seperti ini, La Casa The Workout. Jadi dalam latihan itu kita latihan dalam peta-petaan itu, tapi kita kasih tema. Jadi ada social distancing-nya, terus lagunya juga ada lagunya La Casa de Papel juga gitu. Jadi lebih fun lah. Kita buat sebagai tema. Disneyland bisa buat. Kita bisa buat ya sih. Jadi buat latihan ini tidak membosankan dan tidak monoton. Nanti kalau misalnya rame, nanti kursinya bisa pakai jubahnya yang warna merah itu. Ini berarti kita buat tempatnya nggak bosan. Keren juga ya. Dari ide dari mana tuh? Dari film kok. Dari bagaimana menjadi kita beda dari tempat lain. Tempat-tempat yang lain seperti gym-gym yang lain, functional fitness ya semua hal yang sama. Ada yang kita lihat TV, ada yang kita cuma ikut ini, ada yang cuma ikut kayak gini. Terus apa bedanya? Semua functional fitness seharusnya teorinya semuanya sama. Gimana kita membuat functional yang lain? Yang berbeda. Pintar-pintaranku bagaimana aku bisa membuat tempat ini berbeda dari yang lain. Dan tema itu salah satunya dan aku punya lengkap. Ada calisthenics, ada apa? Ya gitu ibaratnya. Jadi La Casa The Workout sekarang kalau La Casa The Workout. Satu kali kelas itu berapa lama? Nah, sekarang kita satu kali kelas itu 45 menit sampai 1 jam. Sampai 1 jam. Kalau misalnya kenapa kita 45 menit karena 15 menit harus stretching. Pemanasan 5 menit itu adalah menurut kita adalah waktu yang sangat compact dan cukup untuk olahraga. Tapi kita juga nggak bilang kalau misalnya lebih dari jam salah juga. Nah itu adalah compact, kita press, kita benar-benar disiplin. Ini latihan selesai udah efektif, lebih efektif, lebih bagus. Jadi itu sama semua. Maksudnya kalau functional training tadi yang Pak Michael bilang ada functional training, ada calisthenics, ada yoga, itu sama juga. Semua harus
booking yes, satu kali harus book in advance. Nah, tapi kita juga mempunyai kelas namanya kelas private. Kelas private itu adalah one-on-one course seperti ya ideal seperti private lah. One-on-one course bisa, duo juga bisa. Duo itu ibaratnya sama pasangan, jadi harganya mungkin lebih murah. Itu dari range harga 2,4 juta sampai harga 8 juta. Nanti sebulan? Enggak, per session. Per session ya. Jadi ada range-nya kayak gitu. Kalau misalnya yang 8 kali pertemuan itu kalau nggak salah 2,4 sampai 3,2 saya akan lupa. Tapi nanti kita share gimana caranya kayak harganya semuanya lengkap. Itu bisa telepon aja nanti. Bisa telepon aja nanti ya. Kalau embel aja kalau misalnya ada yang pertanyaan untuk price listnya bisa langsung ke embel aja ya. Ibaratnya kalau misalnya kalian ingin ke Barempel paling gampang sekarang di zaman sosial media tinggal masuk ke IG, website itu sudah lengkap semua, tinggal diklik. Kalau bisa swipe up gitu. Nanti akan saya bantu share masalah IG websitenya. Terus masalah yang tadi kita balik tadi. Di tiap jam itu ada Pak, ada yoga, ada calisthenics, ada functional training. Itu kan itu pertama kali yang kita mau bikin adalah konsep Barempel. Tapi sekarang konsepnya kita balik lagi ke langkah satu karena kita tidak bisa full ngeber itu semua. Jadi kita ikuti peraturan, kita harus latihan langkah satu workout. Jadi sekarang Barempel cuma ada langkah satu workout doang. Yang yoganya masih kita tembok lagi close karena masa pandemi. Ya, benar. Tapi nanti kalau udah buka mungkin nggak lama 1 bulan depan udah buka kalau misalnya udah nggak ada apa-apa. Untuk yang masalah fee membership tadi kan Bapak jelaskan masalah fee membership untuk yang private. Nah kalau untuk yang umum general ya. Jadi dari general ada 2, yang unlimited sama yang 10 kali pertemuan. Sebelum masa pandemi ini kita itu menarik 800.000 per bulan untuk unlimited kelas. Jadi ibaratnya dulu kelasnya ada 5 satu hari, sekarang tinggal 3. Nah, kita juga harus wajar dong, ini kelasnya hubungannya. Jadi aku berhak untuk ngasih mereka diskon. Dan diskon itu sekarang harganya tuh 699 per bulan, tidak ada administration fee. Dulu 800.000 ada administration fee, dan sekarang karena kelasnya berkurang, kita juga perlu reduce the price. Dan yang opsi kedua adalah kita ada 10 kali pertemuan, itu 650.000. Tapi jenjang waktunya 1,5 bulan. Jadi dalam waktu 1,5 bulan 10 kali pertemuan ini harus sudah habis. Iya, itu tergantung dari klien. Kalau saya kliennya cuma mau datang 2 kali seminggu, ya mendingan diambil yang 10 kali. Yang 10 kali pertemuan lebih masuk akal. Daripada maksain. Soalnya kan waktunya kita kan juga nggak banyak kan. Gitu kan, untuk olahraga kayak gini. Tapi dalam waktu 45 menit sampai 1 jam, rasanya semua orang kita harus olahraga. Dengan fasilitas yang Pak Michael tadi ini, menurut saya harga segitu nggak mahal. Emang? Karena setahu saya functional training tanpa saya harus sebutkan nama di tempat lain sudah bunyinya sudah 1 juta ke atas. Itu satu hal karena adalah namanya franchise dan branding. Jadi karena itu sudah mengikuti standar internasional, jadi mereka harus melakukan pricing mereka karena mereka punya brand. Dengan kayak gitu. Seharusnya semua functional fitness itu tidak semahal yang dikira. Yang mahal di functional fitness itu adalah pemirsa cuma 1. Sertifikat untuk coachnya itu yang mahal. Sertifikat dari APKI dan apa itu mahal. Jadi nggak semua orang bisa functional fitness. Karena memang harus ada special training untuk itu, karena riskan juga sih kalau misalnya memang tidak ada special training dan harus mengajar functional training, menurut saya riskan juga sih. Dan itu sesuatu hal yang ibaratnya semuanya juga sama. Semuanya kalau misalnya latihan functional fitness buat push up, itu semuanya kok nggak ada bedanya, nggak banyak beda lah. Cuma ya variasi push up aja, ada push up, ada archer, ada yang diamond, ada push up yang gini, itu semuanya sama. Makanya aku bikin tema langkah satu workout ini, kita lagi bikin tema ini untuk kita mau hypein gitu. Tapi ya bagaimana kan tetap pandemi, kita juga harus stay safe. Itu wajar. Terutama buat safety bagi member yang ingin join. Dan kalau prosedur di Barempel pertama, kalau sekali kita masuk, kita tes temperatur. Setelah tes temperatur, kita hand sanitizer, dan hand sanitizer itu akan ditaruh di tempatnya masing-masing. Terus masing-masing. Jadi kalian ibaratnya hand sanitizer sekalian. Nah setelah itu kalian bisa pakai latihan semprot sendiri, tidak ada towel, tidak ada towel, tidak ada hand toss. Terakhir kita semua memakai namanya thank you, seperti ibarat orang India, namaste. Nah, mengenai conditional training maupun functional training, ada kondisi medis tertentu nggak Pak yang harus dicek sebelum mereka ikut? Karena kan tidak semua badan ini bisa berfungsi dengan baik kan.
Ya. Mungkin ada kondisi medis tertentu yang tidak memperbolehkan mereka untuk mengikuti training ini. Jadi biasanya kalau member datang terus mereka pertama kali ikut kelas kita juga harus tanya ke mereka apa sudah ada pre-condition sebelumnya. Misalnya nih ada orang yang menderita keluhan di lututnya, mereka tidak bisa squat. Maka program latihannya juga kita akan menyesuaikan, tidak akan menyuruh mereka squat ya, karena itu akan pasti memperburuk masalah medical mereka juga. Jadi kita juga harus tanya apa mereka pernah kecelakaan sebelumnya atau pernah operasi apa sebelumnya, terus kondisinya seperti apa. Kita nggak mungkin menyamakan. Kalau kita lihat di beberapa tempat latihan lain kan pasti semuanya dipukul rata. Orang dengan berat badan yang sangat over dan berat badan yang sangat under itu disamakan pola latihannya. Jadi dihajar yang sama. Kalau kita tidak, kita menyesuaikan. Jadi orang yang punya overweight dan yang underweight itu pasti kita akan menyesuaikan pola latihannya. Dan itu juga sama sekali yang berbeda dari tempat kita dan tempat yang lain. Tempat yang lain tempat lain mereka udah menyesuaikan ini hari ini semua. Dan kalau misalnya kita nggak tahu orang itu punya medical injury atau apa, itu berbahaya. Itu sangat-sangat berbahaya dengan intensitas yang sangat keras. Contoh kalau mereka pakai AMRAP as many as possible, death by yang loncat-loncat kayak gini. Kalau misalnya mereka merasa gini, aku nggak mau kalah, karena ini udah dari hidup, kenapa nggak mau kalah? Jadi pada waktu mereka melakukan itu malah cedera. Pada waktu mereka malah cedera, functional ini jahat. Itu ada sesuatu yang jahat. Jadi salah satu juga dari salah satu juga kekuatan di Barendo juga kita benar-benar ngecek dari awal. Ada chartnya lagi. Ini apakah ada injury, ada apa. Berarti kita sesuaikan for our client. Nah itu yang sesuatu hal yang mungkin aku bisa bilang sesuatu yang berbeda dan kita unggul di sana gitu ya. Jadi kita nggak hajar semua untuk pukul rata latihannya kayak gini semua. Untuk kelas reguler pun kita sudah membedakannya seperti itu ya. Apalagi kalau kelas private ya. Kalau kelas private kita lebih menyesuaikan lagi fitness goal-nya member tersebut seperti apa. Lebih spesifik lagi apa yang mereka ingin capai. Betul. Karena fitness goal tiap orang berbeda-beda. Ada orang yang menurunkan berat badan, ada yang ingin menaikkan berat badan, atau ada yang ingin sehat saja. Sehat aja. Pengen gerak aja, orang tua cuma pengen sendinya nggak sekaku itu, anak muda pengen badannya lebih jadi, itu kan macam-macam fitness goalnya orang. Kita lebih mengarahkan ke private kalau memang mau untuk ada fitness goal tertentu itu lebih diarahkan ke private. Tapi kalau untuk sekedar sehat di kelas reguler pun bisa, dan di kelas reguler pun kami melakukan semacam interview untuk precondition dari member tersebut. Itu benar-benar diperhatikan karena tujuan olahraga ini adalah untuk sehat. Jangan sampai kita abaikan yang lain-lain, malah sehat, malah jadi sakit. Itu juga sesuatu hal yang disalahkan di sini ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen kurus, pengen badan bagus, itu ibaratnya bukan dari gimana ya. Moto-moto Barendo itu adalah satu. Ini coba baca ya. Baca aku James. Don't give up. Greatness takes time. Jadi itu sesuatu yang instan ya. Gak ada yang instan. Jangan minum diet ya pemirsa. Jangan minum apapun, especially jangan lupa makan. Jangan nggak makan. Soalnya kalau nggak makan kita nggak punya energi. Jadi don't give up. Greatness takes time. Itu satu moto Barendo yang kita pegang sampai sekarang. Kita step by step. Jangan takut. Kejarlah sehat. Badan adalah ekstra. Manusia kamu pasti dapat. Nah, coach-coach yang di Barendo juga kami sangat kami sudah tersertifikasi. Jadi tidak hanya program latihannya juga kami juga akan memberikan the bang myth. Jadi menghancurkan mitos-mitos yang selama ini berada di masyarakat. Debunk the myth. Ya itulah bahasa Inggris muncul. Debunk the myth ya. Jadi banyak mitos-mitos di luar sana tentang fitness, tentang diet, tentang kesehatan, di mana kami sebagai trainer itu mengetahui mana yang fakta, mana yang mitos. Nah,
ada baiknya juga misalnya para member itu bisa konsultasi ke kita juga. Jadi tidak hanya menerima informasi dari luar, dari internet, baca kayak seperti ini, lakukan seperti ini, lihat figur di Instagram seperti itu, melakukan olahraga seperti itu, tidak. Jadi kita benar-benar menyesuaikan apa yang sesuai. Ya benar. Greatness takes time. It's really good. It's very good. Tidak ada orang untuk dalam semalam, kenapa orang minta kurus dalam waktu sehari? Kemudian proses itu susah itu. Enjoy the process lah. Just enjoy the process. Jangan seperti Iwan. Enjoy the process. I mean, like there's nothing that actually instant. I mean, like you try step by step, it's going to bite you in the back. Jadi kita mesti benar-benar very sabar dan komitmen itu nomor 1. Consistency is number 1. Nah, ini untuk informasi bagi netizen nih, Pak. Kalau misalnya netizen yang ingin bergabung, terutama yang di Surabaya Timur atau specifically di Pakpom City, bisa hubungi Barenbel di IG mana? Di IG. Jadi kita tuh punya Instagram @barenbel BARNBELL.id. Nah itu sudah bisa ada semua ada Linktree, semuanya lengkap. Ada foto-fotonya kita. Nah, jadi atau paling gampang juga Google. Nah, jadi Google atau Instagram. Nanti itu udah bisa chat di Instagramnya DM-nya langsung atau bisa langsung ke WA-nya. Tapi semuanya sama aja. Atau paling gampang tinggal datang aja. Tadi ada tempat sekalian. Bisa kasih alamat lengkapnya? Ruko San Antonio N196 sampai 200. Jadi Barenbel itu adalah San Antonio icon menurut saya ya. Kalau misalnya lihat pasti kelihatan soalnya pojokan paling kiri di belakang San Antonio, di tempatnya jalan yang tembus ke Kenjeran itu. Dan warnanya menyorot sekali. Warnanya merah. 3 lantai lagi. Oke, terima kasih banyak waktunya Pak. Thank you ya. Semoga semakin sukses buat Barenbel dengan semua protokol kesehatannya. Buat para netizen tidak perlu khawatir kalau mau berkunjung ke Barenbel karena semua safety protokol sudah mereka jalankan dengan baik. Demikian pembicaraan kita dengan Barenbel Lifestyle Center. So kalian yang tidak hanya mau ikuti gym, tapi kalian mau whole package seperti makan sehat, gym, functional training maupun yoga, Barenbel bisa jadi salah satu alternatif untuk kalian. Nah, kita akan adakan kuis dengan hadiah-hadiah menarik dari Barenbel. Kalian bisa ikuti kuis dengan komen di bawah ini. Dan bagi kalian yang ingin diliput, jangan lupa untuk tinggalkan komen di bawah ini. Don't forget to like, follow, and subscribe di YouTube channel Suara Jamu Surabaya. Saya Iwan, out from now. Ciao.